Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Para pendengar, muslimin muslimat, saudara-saudaraku seiman dan seagama. Mari kita tingkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi hari ini merupakan hari pertama daripada 10 hari yang sangat dicintai oleh Allah, yang sangat besar artinya bagi kehidupan kita. Sehingga tidak ada amalan yang lebih baik, lebih disukai oleh Allah yang kita lakukan bermula pada hari ini dan 10 hari berikutnya. Kecuali amalan orang pergi berjihad fisabilillah dan tewas syahid karenanya. Saya yakin kita semua telah memaklumi akan hal ini. Bahwa dalam 1 tahun Allah berikan pada kita 20 hari yang mempunyai nilai tambah yang luar biasa. 20 hari dalam 1 tahun. 10 hari yang pertama yakni 10 malam terakhir Ramadan. Itu 10 yang pertama. 10 hari yang kedua yakni 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. So ada 20 hari dalam 1 tahun yang Allah berikan padanya nilai tambah untuk kepentingan kita sekaligus bukti kemurahan rahmat Allah kepada hambanya. Tentang fadilatnya, saking semua tahu. Walaupun ulama mungkin sedikit berbeza pendapat dalam memahami fadilatnya, sehingga beramal pada 20 hari itu amat-amat digalakkan. Tapi tidak mengapa. Salah satu kesimpulannya yakni malam 10 hari terakhir Ramadan
malam 10 hari terakhir Ramadan. Atau 10 hari terakhir malamnya. Itu nilainya lebih baik daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Malamnya. Sementara 10 hari pertama mulai hari ini bulan Dzulhijjah siangnya lebih utama daripada siang 10 hari terakhir Ramadan. Jadi kalau 10 hari terakhir Ramadan itu malamnya lebih utama, sementara 10 hari pertama Dzulhijjah siangnya lebih utama. Yang penting bagi kita meningkatkan amal lebih daripada biasa. Itu yang penting. Sehingga tidak perlu kita bertekak mana yang lebih benar, tetapi tidak melakukan apa-apa amalan, meningkatkan amalan, berbeza dengan hari-hari yang lain. Anda boleh puasa, Anda boleh zikir, Anda boleh baca Quran, Anda boleh belajar, Anda boleh bersedekah, kita boleh berziarah, saudara mara, apa saja. Beramal di siang hari 10 hari pertama bulan ini sangat-sangat mulia. Tidak harus kita lepaskan apapun amalan. Walaupun mungkin yang popular yang kita dengar di sana sini puasa. Tapi ingat, bukan hanya puasa. Puasa hanya salah satu dari amalan yang digalakkan. Bukan satu-satunya. Sebagaimana Ramadan 10 terakhir itulah. Bukan hanya sholat malam saja. Sholat malam, sholat itu hanya salah satu. Sebab tadi dikatakan, hari-hari ini, 20 hari ini, Allah berikan nilai tambah untuk kepentingan manfaat kita, bukan untuk kepentingan Allah. Jadi saya yakin insya-Allah pertemuan kita pagi hari ini peruntukan masa yang kita gunakan untuk mempelajari firman Allah maupun amal ibadah yang mempunyai nilai tambah dibandingkan semalam, berbanding minggu lepas. Percayalah. Kalau tu lepas ini buat apa lagi? Buat lagi. Ingat, banyak amalan-amalan yang kita boleh buat. Yakni semua perintah agama. Segala peringatan, walaupun saya yakin semuanya telah memahami, hanya tinggal mengamalkannya. Karena pemahaman semata-mata, tahu semata-mata, tapi kita tidak beramal dengannya. Saya kurang tahu, kurang pasti apa keistimewaan kita yang tahu tapi tak beramal dengan orang lain yang tak beramal karena tak tahu. Kita pikirkan masing-masing. Ya, sekalian, mari kita teruskan siri kajian kita pada buku surah Yusuf. Hari ini kita akan pelajari ayat yang kelima daripada surah Yusuf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida.
Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Qala berkata Yaqub alaihi salam, ayah Yusuf alaihi salam kepada anaknya. Ya bunayya, wahai anak kesayanganku Yusuf, la taqsus, jangan engkau ceritakan, jangan engkau beritahukan ru'yaka, mimpimu itu. Ala ikhwatika, kepada adik-beradik kamu. Ikhwah, adik-beradik yang punya hubungan nasab. Kerana apabila kamu menceritakan mimpimu itu, fayakidu laka kaidah, mereka akan melakukan tipu daya, upaya-upaya jahat untuk menjahanamkan kamu. Dan mereka bukan main-main melakukannya. Kaidah. Di situ ada maf'ul mutlak. Menunjukkan bahawa mereka ini akan melakukan tipu daya bersungguh-sungguh untuk menjahanamkan Yusuf. Dan mereka tidak akan berputus asa selagi matlamat dan cita-citanya belum tercapai. Berat tu. Dalam bahasa mudah, keselamatan diri Yusuf terancam saat itu. Inna syaitana, sesungguhnya syaitan. Nah, ini musuh yang di luar diri kita. Lil insani, bagi manusia itu, aduwwun mubinun, adalah musuh yang sangat-sangat nyata. Ayat ini kalau ikut susunan nahwu biasa, tata bahasa Arab biasa, berbunyi inna syaitana aduwwun mubinun lil insani. So lil insan itu letak belakang. Tapi kenapa letak depan? Mudah-mudahan masih ingat pelajaran tentang asrul taqdim wa ta'khir. Suatu kalimat yang sepatutnya dikemudiankan, tapi segerakan, ditakdimkan. Sesuatu kalimat yang sudah disebut dahulu, tapi disebut kemudian, itu ada rahsianya. Rahsianya ini satu di antara untuk taksis. Artinya, sesungguhnya syaitan itu dicipta oleh Allah semata-mata sebagai musuh yang nyata bagi manusia. Bagi manusia. So, syaitan tentu tidak berani memusuhi malaikat. Ya, syaitan bukan musuh malaikat, tapi syaitan lil insani aduwwun mubin. Dahlah kita tak mengetahui mereka, tak nampak mereka. Jumlah mereka pun kita tak tahu, senjata mereka pun kita tak pasti. Di mana mereka berada, dari arah mana mereka, Allahu Akbar. Tapi jangan khawatir, telah kita pelajari. Walaupun di atas ketah kita mungkin kalah, berada dalam posisi yang lemah. Tapi bila kita ikut apa yang Allah beritahukan pada kita untuk mengalahkannya, setan musuh, walaupun sangat nyata, termasuk yang tidak susah untuk dikalahkan. Baik, ini nasihat Nabi Yaqub kepada Nabi Yusuf. So,
anak kesayanganku, mimpi kamu ni bukan mimpi sembarangan, nak. Nabi Yakub tahu seorang nabi. Ini mimpi yang suatu hari akan menjadi kenyataan. Bahasa mudah, suatu hari kamu akan jadi orang besar. Berkedudukan besar. Besar di hadapan manusia, besar di hadapan Allah. Jangan sekali-kali kamu beritahu, ceritakan secara langsung atau tak langsung pada adik-beradik kamu. Ayah Nabi Yusuf, Yakub rupanya tahu perangai anak-anaknya yang lain. Kuat dengki. Itu sifat yang Allahu Akbar. Hasad. Baik, pertama yang sekali yang saya ingin sampaikan, yakni kalimah ya bunaya. Ini daripada tafsir mufradat dahulu ya. Kita fahami, kita ini dari kalimat mufradatnya. Jadi, Nabi Yakub panggil Yusuf, ya bunaya, wahai anak-anakku. Wahai anak kesayanganku, bunaya. Jamaah sekalian, semua Nabiullah dalam Al-Quran panggil anaknya penuh dengan kasih sayang. Dipanggil khitabun tahnin dalam bahasa Arab. Dengan panggilan yang menunjukkan dia sangat-sangat mengasihi kepada yang dipanggil. Si pemanggil hatinya penuh dengan kasih sayang kepada terhadap yang dipanggil. Sehingga dia panggil anaknya bukan wahai anakku, bukan ya ibni, tapi ya bunaya. Itu menunjukkan bahawa Yakub sangat-sangat menyayangi Nabi Yusuf alaihissalam. Sekaligus wayadulu alal qurbi minal qalbi. Panggilan ya bunaya ini juga memberikan maksud akan kedekatan Nabi Yusuf sebagai anak yang masih kanak-kanak di hati Nabi Yakub sebab ditashirkan ibnun, tasnya ya bunai. Tasir. Jadi mengandungi makna kathirun minal hanan, kathirun minal rahmah, kathirun minas safaqah wal utfi. Campur jadi satu. Penuh kasih sayang, penuh kelembutan, penuh Allahu Akbar. Apa ya? Ambil berat. Kata orang tak rela melihat anaknya mungkin walaupun hanya tergigit dik nyamuk, wah segera. Macam itulah. Sampai begitu sekali. Dan itu panggilan setiap nabi yang mulia kepada putra-putranya. Pada putra-putranya. Subhanallah. Saya tunjukkan contoh yang lain ya. Ini tafsir dari kalimat dahulu ya. Agar kita mengambil iktibar. Jika kita inginkan anak yang kita sayangi ini menjadi orang yang baik sesuai dengan cita kita, tolong tanamkan kasih sayang dalam hati kita kepada dia. Dan bukan hanya menanamkan kasih sayang dalam hati kepada si anak, tapi hendaklah kita ekspresikan dalam panggilan pun. Ketika manggil pun, pilihlah kalimat yang menunjukkan. Tak dipanggil nama. Ada panggil, hei, kamu mana? Hei, cepatlah, hei, panggil, hei, tak boleh. Wahai anak kesayanganku. Luqman ketika hendak menasihati putranya, ya bunaya, ya. Nabi Ibrahim alaihissalam, coba jangan melihat dalam surah As-Saffat ayat 102. Saya nak berikan contoh saja. Nabi Ibrahim ketika memanggil Ismail yang masih kanak-kanak. Ibrahim sangat menyayangi anaknya. Dan Ismail alaihissalam. Bagaimana Ibrahim panggil?
Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Maka tatkala Ismail alaihissalam telah sampai umur sa'ya. Sa'ya tu boleh berjalan sendiri, ya, pakai baju sendiri, boleh makan sendiri, tak perlulah bersama Ibrahim. Ya, sudah. Ya, 10 tahun macam itulah atau lebih. Qala, berkata Ibrahim, ya bunayya, inni ara fil manami anni adbahau. Wahai anak kesayanganku, tengok. Ibrahim alaihissalam nak beritahu pada Ismail putranya yang dia disuruh Allah untuk menyembelihnya. Tengok. Dipanggilnya anak, wahai anak kesayanganku, ayah mimpi. Allah suruh ayah sembelih kamu lah nak. Fandur madza tara. Apa pendapatmu nak? Ya bunayya, bukan ya ibni. Nabi Ismail pun panggil bapak, bukan ya abi. Ya abati, wahai bapa kesayanganku. Ini bukan bahawa cara anak beranak memanggil itu bukan hatinya dipenuhi dengan rasa kasih sayang. Dan itu syarat utama. Bila kita nak mendidik anak, mengajar anak, mengarahkan anak, jangan sampai ada rasa benci, tak suka, sayang. Kalaupun tak suka perbuatannya, kalau kita tak setuju, marah kerana perangainya. Tapi pelakunya jadi anak. Nabi Nuh alaihissalam, tengok. Ketika mengharapkan anaknya masih mau beriman, kan masih hidup. Selagi masih hidup, harapan untuk anaknya beriman, ya masih ada lah. Nabi Nuh panggil anaknya, ya bunayyar kam ma'ana, wahai anak kesayanganku, wahai anak kesayanganku. Irkam ma'ana, naik samalah nak. Cuma bersama ayah. Naik ke kapal. Layak. Ya bunayya. Masya Allah. La takum minal kafir, ma'al kafirin. Dan kau janganlah bersama orang kafir. La takun ma'al kafirin. Bukan la takun minal kafirin. Nah, ini telah kita pelajari. Itu adalah di surah Hud. Surah yang kita tadabbur. Ya, masa yang lepas. Tapi selepas Nabi Nuh tahu bahwa anaknya ini kafir, mati kafir, masa hidup harapan untuk anaknya di mukmin ada, kan belum mati. Sejahat manapun manusia jemaah sekalian, sedegil apapun orang, selagi masih hidup, ya, kemungkinan peluang untuk jadi baik itu sentiasa terbuka. Itu maksud saya. Situ Nabi Nuh panggil anaknya, walaupun dia tidak percaya pada, bahkan berenang sana sini masih panggil, ya wahai anak kesayanganku, wahai anak kesayanganku. Ya tak salah dia masih hidup, kemungkinan untuk beriman ada, tapi selepas anaknya mati, ditelan di gelombang, telan di air, dalam keadaan kafir, Nabi Nuh tak lagi panggil ya bunayya. Nabi Nuh tak panggil wahai anak kesayanganku. Disebut anaknya apa? Dalam surah Hud, masalah surah Hud itu dahulu kita pelajari, ayat 45. Dia mengadu pada Allah, inna bni min ahli. Ya Allah, nih, inna sebenarnya ibni dia tu. Ibni bukan inna bunayya. Sebenarnya anakku itu aja. Dia tak kata sebenarnya anak kesayanganku. Semua anakku itu termasuk keluargaku, ya Allah. Tengok. Kenapa diubah daripada bunaya jadi ibni? Karena Nabi Nuh sudah tahu anaknya mati dalam keadaan kafir. Jadi rasa sayang, kasihan pada anak Adis, ya tentu tidak bolehlah. Karena kalau dia kata merasa kasihan dan sayang, mungkin minta maaf akan
merasakan ketidakadilan Allah dalam order-ordernya, dan itu salah besar. Ibni saya, bukan bunaya. Allah. Luqman panggil anaknya ya bunaya. Ini kaidah. Jadi kalau kita nak tahu seberapa besar sayang para nabi padanya, termasuklah Nabi Yakub pada ini, dari kalimat-kalimat bunaya itu pun kita sudah tahu. Dan ramai ulama tafsir memahami ini di antara salah satu yang menyebabkan, ini salah satu yang memicu anak-anak Nabi Yakub yang lain iri. Iri. Tapi mereka melepaskan kegeraman, iri, ketidakpuasan hati mereka ini bukan pada ayahnya, bukan bagi tanya pada ayah, Yusuf yang dijadikan mangsanya. Ini kejahatan yang luar biasa. Itu satu ya, bunaya. La tahsus ru'yaka alihwatika, jangan engkau ceritakan mimpi kepada saudara-saudaramu. Ya mas sekalian, sesi bahasa saya ulangi sekali. Ini yang kedua. Dipanggil tafsirul mufradat. Saudara dalam bahasa Al-Quran itu akhun. Akhun. Jamaknya ada dua. Jamak pertama ikhwanun, ikhwan. Kedua ikhwah. Akhun jamaknya ikhwanun, akhun jamaknya ikhwatun. Terjemahan sama, ikhwan saudara-saudara, ikhwah pun saudara-saudara. Hanya penggunaannya dalam Al-Quran berbeza. Bila Quran menggunakan jamak ikhwan, akhun ikhwan, itu saudara-saudara, bukan saudara kandung, bukan saudara yang ada hubungan nasab, bukan saudara yang punya persamaan DNA, tapi ikhwan itu maknanya saudara, ramai orang, yang punya persamaan sifat. Punya persamaan perangai. Contoh, kita semua punya persamaan, sama-sama warga negara Malaysia. Boleh sebut ikhwan, walaupun tidak punya hubungan nasab. Kita semua ni sama-sama bangsa Melayu. Melayu dengan Melayu, Melayu itu ikhwan. Karena ada persamaan suku bangsanya. Bahkan Quran kata, makhluk yang punya persamaan sifat dan perangai pun Allah kata ikhwan. Wala tubadzir tabdzira, dan jangan engkau membazir. Jangan engkau punya sifat membazir. Innal mubadzirina kanu ikhwanasyayatin. Karena orang-orang mubadzir itu ikhwan bagi syaitan. Allah tak kata ikhwah, ikhwan. Karena antara manusia dengan syaitan ada persamaan sifat dan perangai. Apa sifat yang sama oleh manusia dan syaitan? Quran kata pembaziran. Faham situ? Kita dengan syaitan tak ada hubungan nasab. Tapi kalau kita punya sifat mubadir, setan juga sifat mubadir, ya sama. Nah, persamaan sifat dipanggil ikhwan. Tapi kalau antara kita sesama kita, yang maaf dengan adik-beradik, ada hubungan nasab. Ayahnya sama mungkin, ya DNA sama, ya bernasab. Hubungan darah. Allah tak panggil ikhwan, tapi Allah panggil ikhwah. Jadi ikhwah diberikan untuk merujuk saudara mara yang ada hubungan darah. Sebab itu Yusuf alaihissalam diingatkan oleh Yakub alaihissalam, anakku, jangan kamu ceritakan mimpi pada ikhwah kamu. Maknanya adik-beradik yang ada hubungan nasab. Sama-sama punya bapak yang sama. Yani Yakub. Jangan nak, jangan.
hanya satu dalam Al-Quran. Manusia yang tidak semuanya punya hubungan nasab, tapi Allah gunakan ikhwah. Apa itu? Innamal mu'minuna ikhwah. Hanya saja orang-orang mukmin itu ikhwatun. Sepatutnya ikhwan kan? Minta maaf saya dengan jemaah sekalian tidak ada hubungan nasab. Tak ada. Sepatutnya ikhwan lah. Ya mungkin ada persamaan bahasanya, persamaan agamanya, persamaan sukunya, sepatutnya ikhwan. Tapi Quran tak. Karena kamu Islam, Muslim, bukan ikhwan, tapi ikhwah. Itu dalam sekali maknanya. Sehingga persaudaraan sesama Muslim tidak hanya persaudaraan diikat karena ada persamaan bahasa dan ikatan persaudaraan yang diikat berdasarkan keyakinan dan agama yang sama itu jauh lebih kuat daripada persaudaraan yang diikat dengan persamaan darah. Nabi Nuh alaihissalam dengan anaknya yang mati kafir, putus hubungannya walaupun ada hubungan nasab. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ayahnya yang berbeza keyakinan, akidahnya, putus. Tapi kita semua walaupun tidak punya hubungan nasab, bahkan tidak punya hubungan persamaan bangsa, karena kita Melayu, dia Chinese, dia India, dia Negro, dia. Tapi bila sama-sama Muslim, ikhwah, tidak boleh putus. Itu untuk hanya satu aja kalimat ikhwatun dalam Quran yang Allah gunakan untuk menunjukkan persaudaraan sesama Muslim. Ada dalam surah Al-Hujurat. Sebenarnya ayat ini Yusuf oleh Nabi Yakub ayahnya dilarang keras menceritakan mimpinya ini kepada adik-beradik yang ada hubungan nasab. Mana anak-anak Nabi Yakub lah. Nabi Yakub. Yang sekalian memang ya kalau kita lihat ada perbezaan lah walaupun tidak banyak menurut pakar-pakar sejarah siapa adik-beradik Yusuf itu. Situ ada 11 tu siapa. Mereka berpendapat dari segi nama, kadang-kadang dari segi urutannya. Ya, satu saja begini jemaah sekalian ya, saya ringkaslah. Nabi Yakub alaihissalam, kita tahu pada zaman Nabi Yusuf itu mempunyai 2 orang isteri dan 2 orang hamba abdi. Okay. Isteri pertama namanya Leah. Isteri kedua yakni saudara Leah, namanya Rahil. Leah yang seorang namanya Rahil, itu adik-beradik. Daripada Leah, dan Leah ini punya seorang hamba abdi, ya, namanya Zilfa. Leah punya hamba abdi, namanya Zilfa. Sementara Rahil punya hamba abdi juga, namanya Bilha. Bilha itu hamba abdi kepada Rahil. Sementara Zilfa hamba abdi pada Leah. Hasil perkawinan Nabi Yakub dengan Leah melahirkan anak-anak. Anak pertamanya Ruben. Orang panggil Ruben. Kedua namanya Simeon. Orang Arab panggil Samaun. Mungkin orang sekarang panggil Simon. Tak apalah itu nak. Sebab nama ajam ni kadang-kadang ada satu ini ya istilah mana ya. Saya lupa.
statementnya. Tapi maksudnya, nama-nama ajam ni terpulang kita menyebutnya. Tidak salah. Mau sebut Sam'un ke, Simeon ke, Simon ke, tidak masalah. Lain kalau nama Arab. Nama Arab tak boleh, kena sama. Muhammad itu nama Arab. Tak boleh sebenarnya disebut Muhammad, tak boleh. Muhammad. Abu Bakr. tak boleh. Tak boleh. Tapi nama yang selain yang ajam itu ulama bahasa membolehkannya. Ya. Jadi ada Ruben, ada Sam'un, Simeon atau Simon, ada Levi, yang ketiga namanya Levi, yang keempat namanya Yahuza atau nama lainnya yakni Mesiah. Yang kelima namanya Isakhor. Dan yang keenam namanya Zebulon. Ada 6 orang anak daripada Lea. Ada 6. Lea punya hamba abdi namanya Zilfa. Dan Nabi Yakub punya anak keturunan Zilfa ini, kan hamba saya itu halal bagi tuannya ya. Nabi Yakub pun punya hamba abdi namanya Zilfa, itu diberikan pada Lea. Dari Zilfa melahirkan 2 orang anak. Satu namanya Gad, orang Arab panggil Jad. Orang putih panggil Gad, supaya Jim jadi G. Jim jadi G, Gad, Jad. Yang kedua namanya Asyir. Ada 2. So, sudah 8. 8 sudah. Daripada istri pertama dan hamba abdinya. Nabi Yakub punya istri yang kedua, yakni saudara pada Lea, namanya Rahil. Daripada Rahil, Nabi Yakub punya 2 orang anak. Pertama Yusuf alaihissalam, kedua Bunyamin. Ya, mungkin orang Yahudi kata Benyamin. Bunyamin jadi Benyamin. Tampalah. Itu anak Nabi Yakub, saudara Yusuf, seayah seibu, saudara kandung lah. Dan dikatakan Rahel juga oleh Nabi Yakub bukan seorang hamba abdi. Adalah kalau isteri pertama Lea ada hamba abdi, takkan Rahel tak bagi. Diberi hamba namanya Bilha. Dan Bilha ini melahirkan 2 orang anak bagi Yakub alaihissalam. Pertama namanya Dan, yang kedua namanya Naftali. Itu salah satu versi sejarah. Ringkas kata, dari 2 orang istri dan daripada 2 orang hamba abdi, Nabi Yakub punya 12 anak. Salah seorang daripada anak namanya Yusuf. Jadi bila Yusuf bermimpi melihat 11, yang mana tak termasuk dirinya lah. Kan adik-beradiknya kalau kita ini semua ada 11. Campur Yusuf kan 12. Bahasa mudahnya, Yusuf, kamu jangan cerita mimpimu kepada Tunak ya. Sama anak si Aunty Lea ke. Anak si Aunty Zilfa ke. Atau kepada si Bilha, jangan. Bahkan pada adik kandungmu pun Yamin pun jangan. Masya Allah. Adik-beradik. Adik-beradik. Ini salah satu wasilah sebab kalau lihat dalam Qurtubi agak lain sikit segi nama. Ya mungkin tadi katakan kalau nama itu nama ajam, penyebutan nama tak ada masalah. Ada orang sebut Israel, ada sebut Azrael, ada sebut Mikael, ada sebut Mikala. Yang lain sebut apa? Michael. Yang sebut Michael. Yang lain sebut apa? Oh, Michelle. Ya, mungkin maksudnya sama itu. Baik. Itu. Jelas. Jelas. Dan dari segi ini jemaah sekalian, ulama mengambil kesimpulan.
Dari 12 anak Nabi Yakub ini, Yusuf seorang yang jadi nabi. Yusuf seorang. Melalui mimpi ini. Mimpi ini adalah isyarat awal ar-ru'ya salihah, bila besar nanti Yusuf akan jadi orang besar di mata manusia dan juga dalam pandangan Allah. Sebab itu jangan kisahkan kepada 11 adik-beradik yang lain. Bermakna ke-12 anak Nabi Yakub ini dalam Yusuf seorang yang jadi nabi. Selain tak ada yang jadi nabi. Walaupun tidak dinafi, zuriat mereka, zuriat daripada adik-beradik itu ramai yang jadi nabi. Kan keturunan Bani Israel. Ya. Ada murid Nabi Isa, Nabi Musa, semuanya bernasabkan. Maksudnya dari 12 adik-beradik Yusuf, Yusuf seorang yang jadi nabi. Yang jadi nabi. Itu satu. Kemudian yang seterusnya saya ingin sampaikan, bukankah seseorang yang akan dilantik jadi nabi ini, diberi jadi nabi ini merupakan nikmat besar daripada Allah? Betul. Bukankah itu anugerah yang sangat besar daripada Allah? Tidak salah. Kalau itu nikmat daripada Allah, kenapa Nabi Yakub alaihissalam melarang Nabi Yusuf menceritakan kepada orang lain? Macam mana itu? Bukankah itu nikmat yang besar? Bila itu nikmat yang besar, kenapa Nabi Yakub justru malah melarang Yusuf bagi tahu pada orang lain? Sedangkan Quran kata, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun dengan nikmat Tuhan engkau, Muhammad, fahaddits, cerita. Tak bercanda ke? Nah, ini masalahnya ya. Jadi saya tunjukkan ini ada masalah. Ya maksudnya ada ya sesuatu yang mungkin menimbulkan pertanyaan dalam pikiran kita. Apa hukum menyuruhkan atau menyembunyikan nikmat daripada nikmat Allah yang Allah anugerahkan pada kita daripada pengetahuan manusia? Haruskah atau tidak? Jika harus, lalu bagaimana kita memahami makna wa amma bi nikmati rabbika fahaddits? Adapun nikmat itu kamu cerita. Quran suruh ceritakan, suruh beritahu. Tapi kenapa Nabi Yakub malah menyuruh Yusuf? Suruh, jangan cerita. Nah, paham ya masalahnya? Begini, ya mas sekalian. Ini apa yang saya tahu ya. Saya hanya memberikan apa yang saya tahu. Yang saya tak tahu, saya tak tahulah. Al-aslu an yatahaddatsal muslimu bima an'ama Allah Ta'ala bihi alaihi ala sabili syukri wal imtithal la ala sabilil fakhri wal khuyala. Hukum asal seseorang muslim itu hendaklah menceritakan nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya sebagai bentuk ekspresi kesyukuran. Ekspresi menyatakan, dahirkan kesyukuran Allah SWT. Dan harap-harap menjadi contoh bagi orang lain. Supaya orang lain pun mensyukuri nikmat Allah. Bukan kerana riak, sombong, bangga, dan sebagainya. Sebagaimana firman Allah, wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Allah suruh ceritakan itu, yakni untuk menzahirkan kesyukuran. Cerita. Alhamdulillah, selama ini saya dapat ini semua anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah anak saya, boleh. Alhamdulillah, saya dapat ini sekarang. Alhamdulillah. Ceritakan. Salah satu bentuk itu menepati firman Allah surah Ad-Duha, ayat terakhir. Walaupun ayat itu ditujukan pada Nabi secara khusus,
Wa bi ni'mati rabbika kan mufrad kan. Tapi fa inu amun li jami'i ummatihi. Tapi maksudnya umum, berlaku umum bagi seluruh umatnya. Jadi, saya ulangi, hukum asal menceritakan nikmat Allah dan bersyukurnya itu adalah itu hukum asal menceritakan. Adapun menyembunyikan, menyuruhkan, tidak beritahukan seakan-akan dia itu orang yang Allah tak beri nikmat, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Sesuai dengan sabda Nabi dalam hadis riwayat Ahmad, juga Imam At-Tabrani, dan beliau menyatakan hadis marfu, Nabi dikatakan bersabda, at-tahaddutu bi nikmatillahi syukrun. Menceritakan nikmat Allah yang Allah anugerahkan pada kita itu ada salah satu bentuk kesyukuran. Wa tarkuha kufrun, dan menyembunyikannya adalah kekufuran. Tadi. Tetapinya, karena ayat Quran yang kita bacakan ini seakan-akan Nabi Yakub malah menyuruh Yusuf menyembunyikannya. Sementara ayat-ayat lain suruh menceritakannya. Di sini perlulah pemahaman yang betul. Jadi, illa idza kana al-muslim yakhsha min al-'aini aw al-hasadi falahu ayfiya ni'mah madama yaghafu ala ma amallahu bi alaihi. Kecuali si muslim itu takut, khawatir. Bila aku ceritakan, aku beritahukan nikmat Allah kepada aku ini boleh menimbulkan kedengkian orang kepada kita. Bila dengan asbab kita menceritakan nikmat Allah kepada kita, menimbulkan kedengkian orang yang tak suka pada kita, asal itu jangan kita ceritakan. Jadi Nabi Yakub tahu, bila Nabi Yusuf menceritakan nikmat yang agung ini pada adik-beradik, akan menimbulkan kedengkian. Elok jangan kamu ceritakan. Di sini. Tapi kalau ia sebagai contoh dan tidak menunjukkan apa-apa kedengkian, ya kita disuruh diberikan untuk cerita. Karena memang dengki ini sentiasa ada kan, orang dengki. Wa min haz, Allah pun suruh kita berlindung kepadanya daripada kedengkian. Wa min syarri hasidin idza hasad. Aku berlindung denganmu ya Allah daripada si pendengki apabila dia sudah dengki. Dan itu madarat yang sangat besar. Madarat yang ditimbulkan oleh pendengki bila dah dengki itu sangat besar. Sehingga kita dinyatakan oleh Allah tak mampu nak melawannya tanpa pertolongan Allah. Sebab itu Allah suruh kita berlindung dengannya. Min syarri hasidin idza hasad. Orang dengki sanggup melakukan apa saja. Hatta membunuh. Ya. Orang dengki ini sanggup melakukan apa saja kepada mangsa dengkinya. Hatta membunuhnya. Bahkan orang dengki rela, sanggup melakukan apa saja. Walau sebesar apapun risiko yang akan menimpa dirinya. Fir'aun berani mengejar-ngejar Musa ketika terbelah lautan. Walaupun Fir'aun yakin Musa itu ahli sihir. Sebagai raja tentulah berfikir nanti kalau Musa sudah sampai ke pantai sana dan aku belum lepas, lalu Musa ketuk semula tongkat, tenggelam aku, takkan macam tak terlintas dalam fikiran. Tapi kerana Fir'aun begitu berani mengambil risiko. Risikonya yakni jika gagal mengejar Musa dan lautan terkatuk semula, mati. Quran kata baghyan wa adwa, dengki. So dengki ini zaman sekarang pertama, bila orang disanggup melakukan apa saja kepada yang didengki hatta membunuhnya. Tak kira adik-beradik ke siapa ke pasangan hidup ke. Dan si pendengki juga sanggup menghadapi apa saja risiko seberat apapun. Ini padanya. Bermakna hukum asal menceritakan nikmat Allah itu disuruh, tapi boleh kita tidak menceritakan menyuruhkan nikmat jika dengan asbab kita menceritakan menimbulkan kedengkian orang.
Ada satu syair Arab ya. Dulu masa menuntut ada satu pelajaran ulama itu namanya Al-Mahfuzat. Itu populer sekali itu. Banyak pelajar suka. Mahfuzat itu sebenarnya hanya ucapan-ucapan ya macam kata-kata mutiara lah. Kata-kata Arab yang tapi benar-benar memberikan satu Allah Akbar. Motivasi yang luar biasa. Yang saya yakin jamaah mungkin yang di sini populer punya man jadda wajada. Itu macam wajib lah di sekolah-sekolah kami dahulu. Man jadda wajada. Siapa pasti benar. Man sara ala dabri wasala. Lan tarji'al ayyamul lati madat. Puluhan. Suruh hafal mahfuzat. Namanya mahfuzat maknanya benda yang mesti dihafal. Sebenarnya ia hanya kata-kata mutiara. Satu di antara mahfuzat atau kata mutiara dan ini syair sastra Arab lah. Dia mengatakan begini. Idza aratta najahan au bulugha muna. Apabila engkau menginginkan kejayaan atau menggapai cita-cita. Faktum umuraka an hafin wa muntailin. Saya masih ingat tu. Idza aratta najahan, apabila engkau menginginkan kejayaan atau mencapai cita-cita. Kita punya cita-cita, oh saya nak gini, saya ni juara gini. Dan kita ingin berjaya mencapainya, faktum umuraka, sembunyikan urusanmu itu. Jangan kamu cerita yang kamu punya cita-cita nak gini an hafin wa muntailin kepada orang yang berkaki ayam dan juga kepada orang yang berkasut. Mana ya manusia kan hanya dua. Kalau tidak berkaki ayam, ya berkasut lah. Maknanya pada semua orang jangan cerita. Itu salah satu rahsia untuk memudahkan kita mencapai cita-cita yang luhur. Oh, saya punya cita gini lah. Sudah, lakukan aja, rancang kepada Allah. Ini belum apa-apa sudah cerita riuh satu kampung. Punya cita-cita, belum pun berusaha, satu kampung sudah riuh karena dia sudah bersarah sana kemari. Sana buat ini, nanti saya ada. Tak perlu. Orang Arab dahulu lagi faham. Salah satu cara yang berkesan, salah satu cara ya, bukan satu-satunya, untuk membolehkan kita berjaya meraih, menggapai cita-cita, sorokkan usaha dan cita-cita itu. Sorokkan. Jangan setiap pada orang kita cakap, saya nanti nak kini saya. Nah, jangan. Karena sekarang ini mudah kan orang cita. Supaya itu salahnya maksudnya. Dari segi ini pun salah, dari segi Al-Quran pun mungkin tak betul. Karena tidak semua orang yang mendengar, tidak semua orang yang kita beritahu apa rancangan cita luhur kita, kerjaan kita itu suka kita. Mungkin malah dengki pada kita. Dan bila akhirnya menimbulkan dengkian, ketidakpuasan hati mereka yang selama ini tak suka dengan kita, kita sudah menyalahi Al-Quran. Nih, surah Yusuf ayat kelima ini. Ini ayatnya nih. Jangan mudah cerita. Kalau ia pun pada orang kita yakini. Contohnya Nabi Yusuf hanya bercerita pada ayahnya sahaja. Dan ayahnya tidak benarkan Yusuf cerita pada orang lain. Nah, ini bagi saya pengajaran yang luar biasa bagi kehidupan kita hari ini. Sebab ya setan ini musuh yang nyata lah. Sehingga ada dalam hadis Mu'az bin Jabal. Hadis itu berbunyi begini. Ista'inu ala injahil hawaij bil kitmani. Fa inna kulla dhi ni'matin mahsud. Ista'inu, mintalah pertolongan. Ala injahil hawaij. Untuk menjayakan suatu hajat atau cita-cita bil kitmani dengan menyembunyikannya. Bila kita ingin berjaya mencapai hajat atau cita-cita, suruh sembunyikan. Jangan cerita pada orang.
Fa inna kulla dzi ni'matin mahsud. Karena tiap-tiap orang yang diberi nikmat oleh Allah itu mahsud, akan menjadi sasaran kedengkian orang. Karena tiap-tiap orang yang diberi nikmat oleh Allah itu akan sentiasa menjadi sasaran kedengkian orang. Mana ada saja orang dengki. Walaupun tidak semua. Ada 10 orang. Kita cerita tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, mungkin tidak semua orang suka mendengarnya. Mungkin ada orang dengki. Iya, saya digeraklah. Ya Allah berani. Boleh jadi. Itu hadis dari Muaz bin Jabal, tapi hadis ini dinilai bermacam-macam oleh ulama hadis. Ya. Penilaiannya contoh, ya. Imam Az-Zahabi menganggap hadis tadi mungkar. Imam Az-Zahabi. Imam Asyuti menilai hadis tadi dhaif. Ibnu Jauzi menilai hadis tadi la yasih, tidak sah. Tapi dalam kitab Majma'uz Zawaid dikata hadis Muaz itu marfu'. Ini pelik. Marfu'. Ada marfu' dari Rasul. Kemudian Imam Nasun Albani, seorang muhadis kontemporer ini, dalam Sahihul Jami menganggap hadis tadi sahih. Ya. Menganggap hadis tadi sahih, yakni dengan lafaz ista'inu ala injahil hawaij bil kitman wa inna kulla dhi ni'matin maksud. Terlepas daripada kedaifannya, menurut yang mendaifkannya, wa baqiyatu rijalin siqar. Karena hadis itu melalui banyak jalan, maka perawi-perawi yang lainnya sanad-sanadnya thiqat, boleh dipercayai. Illa anna Khalidan bin Ma'dan lam yasma' min Mu'adz. Hanya saya ada seorang sanad, sanad itu namanya Khalid bin Ma'dan, dia tak pernah mendengar sendiri pada Mu'adz. Itu cacatnya. Dia kata aku mendengar Mu'adz, sedang dia tak pernah dengar Mu'adz. Itu. Jadi saya katakan, ada yang saya katakan tadi, dari Mu'adz tadi, yang Nabi dikatakan bersabda, ista'inu ala injahil hawaij bil kitman wa inna kulla dhi nikmatin mahsud. Mintalah pertolongan untuk menjayakan suatu cita-cita atau hajat itu dengan menyembunyikannya, tidak dengan menghibahkannya pada semua orang. Karena tiap-tiap orang yang diberi nikmat itu akan jadi sasaran hasad orang lain. Bagaimana darjah hadis ini? Ada yang mendhaifkannya, ada yang menganggapnya ia tidak sah, ada yang menganggapnya ia munkar, bahkan ada yang menilainya itu marfu' pada Nabi, bahkan ada yang mensahihkannya. Walau terserah kita nak menilai dari mana. Jadi maksud saya begini ya, kalau ada hadis yang mendhaifkan, coba pun ada hadis yang jalan yang lain yang menganggap ia hasan. Itu kena disampaikan semuanya. Dan itu bagi saya lebih bertanggung jawab. Lebih itu terpulanglah kepada kita nak terima atau tidak. Sebab mungkin ada satu hadis. Di situ apa? Dhaif. Ya betul dhaif. Cobalah diusahakan. Jangan-jangan memang ada hadis yang sama melalui jalan yang lain. Gitulah. Dan jalan yang lain itu kuat. Coba kalau, dan itulah saya pikir cara yang bertanggung jawab dalam menyampaikan satu hadis. Diusahakan begitu. Bukan satu hadis melalui dhaif seakan-akan itu saja lalu kita, wah itu bagi saya kurang tepat. Saya tak kata salah ya, kurang tepat. Memang tidak mudah. Jadi kalau ada yang mendhaifkannya, sebutkan. Ada yang mensahihkannya, yang anwar hasannya. Sehingga kita akhirnya, oh macam itu kedudukan hadis tadi. Ya kan dhaif tidak itu penilaian ahli hadis ya mas sekalian ya. Bagi yang enggak itu dhaif, mana meraguilah bahwa hadis itu ucapan Nabi. Bagi yang mensahihannya, yakin bahwa itu ucapan Nabi. Kan itu penilaian orang terhadap. Jadi, gitu. Itu apa namanya, larangan menceritakan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita pada seorang lain. Jika dikhawatirkan menimbulkan kedengkian orang. Tapi bila tidak, ceritakan. Dan itu tidak
tidak salah. Wa amma bi nikmati rabbika fahadis. Sebab ayat ini dinyatakan, kalau engkau Yusuf ceritakan mimpimu ini pada adik-beradik kamu, walaupun adik-beradik kandung, mereka akan buat tipu daya. Kadayakidu mana buat usaha upaya jahat untuk menjahanamkan yang orang yang jadi mangsanya. Dan itu pasti berpunca daripada kedengkian. Jadi untuk mengelak madarat yang sebesar itu, apabila madarat itu menimpa diri kita, jangan cerita. Apa puasnya kita menyampaikan nikmat yang Allah berikan pada kita, pada orang lain, jika dengan sebab itu musibah madarat menimpa kita lebih dahsyat. Jadi kena bijak di situ. Jadi kalau kita baca wa amma bi nikmati rabbika hadis, seakan-akan kita mesti cerita. Baca ini, kita tidak boleh. Ya, kena dipahami. Itu cara memahami beberapa ayat yang nampaknya betul. Dan itu kalau dalam bahasa agama ya, ilmu yang boleh memadukan seperti itu namanya usul fiqh. Jadi memang usul fiqh itu kena faham betul ya. Kenapa? Sebab usul fiqh ini cara memahami Al-Quran dan hadis Nabi memang tak sama dengan kebanyakan mereka yang tak faham usul fiqh ya sekalian. Dia melihat pada seluruh ayat, coba memahami seluruh ayat atau seluruh hadis yang cerita tentang masalah tertentu, tapi hadisnya berbeza-beza. Jadi kesimpulannya mengambil kira dari semua tadi. Nah itu sangat bijak itu, sangat bijak. Baik, jadi alasannya yang itu pertama. Alasan yang kedua, karena setan ini sentiasa mengambil peluang. Setan itu sentiasa menunggu peluang, pantang nampak kesempatan, sekecil sedikit apapun kesempatan untuk menyesatkan manusia, setan akan manfaatkan. Karena dia aduwwum mubin. Aila yaftaru anhu lailan wa naharan. Setan ini tidak akan melepaskan peluang sekecil apapun, siang maupun malam, rahasia atau terang-terangan, banyak ataupun sedikit, itu alasannya. Jadi bahaya. Jadi kita begini maksudnya, kita bukan sekadar dilarang untuk dengki, kalau dengki itu tak baik, tapi kita juga diperintah, lebih itu kita diperintah oleh Allah untuk mengelak diri kita daripada mangsa kedengkian orang. Saya ulangi. Berusaha untuk mengelak daripada menjadi mangsa kedengkian orang, itu diperintah oleh agama. Walaupun kita tidak melakukan apa-apa kesalahan. Yusuf alaihissalam tidak melakukan apa-apa kesalahan. Sikit pun tidak ada. Tapi kenapa ia menjadi mangsa kedengkian? Nah inilah. Yusuf ni orang yang baik. Budak yang baik, yang taat. Itu pun menjadi bangsa kedengkian. Kalau orang yang baik, yang tak pernah buat salah, itu pun masih menjadi mangsa kedengkian orang. Bagaimana kalau kita jenis orang yang tak baik? Orang yang dalam diri kita, jenis orang yang di dalam dirinya banyak peluang untuk orang dengki. Kita tidak tahu dalam diri kita, dalam gaya hidup kita, dalam tutur kata kita, dalam kita bermasyarakat, bersosial kita, terlalu banyak ruang dan peluang untuk mereka yang punya penyakit dengki kita. Karena kita tak sempurna. Sedangkan Yusuf alaihissalam, makhluk manusia yang paling sempurna itu pun masih menjadi mangsa kedengkian. Allahu Akbar. Di sini semakin terasa ya betapa pentingnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala suruh kita berlindung dengannya?
Qul a'udzu bil falaq itu di ujungnya ini wa min syarri hasidin idza hasad. Semakin terasa. Karena memang maaf ya. Salah satu jenayah. Salah satu sifat lebih tepatnya. Salah satu sifat buruk terawal. Salah satu sifat terburuk terawal yang dimiliki oleh makhluk, yakni dengki. Dengki adalah sifat buruk terawal yang ada pada hati makhluk. Pengasasnya iblis. Ketika Allah suruh dia untuk sujud hormat kepada Adam, dia tak nak. Merasa dirinya lebih baik daripada Adam. Dengki karena kenapa Adam yang diberi kemuliaan oleh Allah, kenapa bukan dirinya? Tuh tengok. Walhal kemuliaan yang Allah berikan pada Adam itu bukan Adam yang cita pada iblis, Allah yang beritahu pada iblis. Itu pun Adam yang jadi bangsanya. Sepatutnya ya iblis dengan jantan, maksudnya secara jantan, berani terang-terangan protes pada Allah lah sepatutnya. Tapi nampaknya sejajah iblis pun tak berani protes secara langsung kepada Allah. Menzahirkan ketidakpuasan hatinya kepada Allah, Adam dijadikan mangsa. Dengki punya pasal. Jadi hakikatnya dengki ini ya sekian. Hakikat dengki itu yakni orang yang tidak puas hati dengan qada dan takdir Allah, tapi nak menzahirkan ketidakpuasan hati langsung pada Allah, tak berani. Nampak sangat jahatnya. Akhirnya apa? Ya, disalurkanlah melalui orang yang didengkinya. Jadi mangsa. Wahai yang didengki tak salah sama sekali. Saya ulangi. Jadi kalau orang yang benar, yang baik, tidak melakukan apa-apa kesalahan, tak ada sedikit pun ruang untuk membuka kedengkian orang, itu pun masih menjadi mangsa dengki. Bagaimana pula kita? Jadi saya ulangi, bukan hanya dengki saja kita dilarang, itu dilarang. Tapi ini menyuruh kita. Allah perintahkan kita untuk berusaha bersungguh-sungguh, jangan sekali-kali menjadi mangsa kedengkian orang. Dan salah satu cara, sebab yang membolehkan kita menjadi mangsa kedengkian orang, kita suka suka cita kejar, cita kenikmat, tak kisah orang anggap orang pada kita sebentar. Itu tidak boleh. Belum lagi cerita tentang takatur ya. Kalau cerita takatur lagi panjang ceritanya. Belum lagi cerita mewarisi sifat Fir'aun, sifat Qarun yang suka tunjuk-tunjuk. Orang suka menunjukkan kejayaan pada orang lain agar orang yang memujinya. Itu sifat Qarun. Ada di surah Al-Qasas. Qarun kan suka memamerkan hartanya. Dan tujuannya agar semua orang melihatnya silau dan terpesona. Dan Qarun seronok jika ada orang terkagum-kagum melihat kejayaannya. Memuji, dan itu tujuan dia. Dan Qarun menderita jika tak ada orang yang mengkaguminya. Jadi orang yang punya sifat takatsur begitu. Seronok jika orang lain mengakui, mengetahui, mengiktiraf kejayaannya. Dan menderita batinnya jika tak seorang pun yang mengambil indah tentang kejayaannya. Maknanya orang yang seperti itu tersiksa sebelum tersiksa di akhirat. Wa'iyadzubillah. Tumana'udzubillah. Paham ya? Itu dia. Karena lagi sekali bahwa Nabi Yusuf alaihissalam, mimpi Yusuf itu bukan mimpi sembarangan, itu mimpi daripada Allah. Ayahnya tentu tahu. Dan ini bukan perkara yang remeh. Walaupun Nabi Yusuf sendiri, Nabi Yakub sendiri, apalagi Nabi Yusuf tidak tahu bila agak-agak
takbir mimpi itu menjadi kenyataan? Tak tahu. Masalah waktu itu, ya tentang waktu tak jadi masalah, itu urusan Allah. Bila Allah sudah berjanji akan ditepati, cepat atau lambat, itu bukan urusan kita. Kita tidak boleh mendesak Allah agar Allah menyegerakan apa yang dijanjikan pada kita, walaupun Allah pasti menunaikannya. Tak boleh. Bila Allah sudah berjanji akan menjanjikan kepada kita, kita hanya yakin bahwa Allah akan tunaikan janjinya. Tentang cepat atau lambat, masanya itu bukan urusan. Jangan sekali-kali kita mendesak Allah. Itu penting sekali. Itu penting sekali. Kerana setiap ketetapan itu ada ajalnya. Ajal itu mana ada tempohnya lah. Kalau masanya belum tiba, ya contoh Nabi Yusuf ini. Realiti dari kebenaran mimpinya itu selepas berlalu lebih kurang 4 dekad lebih kurang. Ya, menurut pendapat jumhur 4 dekad. 40 tahun lebih lah. Baru ya. Dan itu pun melalui jalan liku-liku kehidupan yang tidak mudah. Sehingga perjalanan Nabi Yusuf alaihissalam sebelum terbukti kebenaran mimpinya puluhan tahun yang lalu, sangat-sangat mencabar kesabaran seorang insan. Bahkan boleh kita katakan macam tak ada tanda-tanda yang mimpi itu akan menjadi kenyataan. Kata jadi orang besar, kenapa jadi campak dalam perigi? Kenapa? Macam tak ada tanda-tanda. Tapi itulah cara Allah. InsyaAllah. Sehingga ada satu ulasan saya tertarik. Kan Yusuf nanti akan jadi orang besar. Bila Allah sudah beri nikmat, perintah Allah yakni syukur. Syukur. Agar seseorang itu mampu bersyukur ketika Allah bagi dia kesenangan hidup, maka Allah latih dulu, uji dulu dengan kesabaran terhadap kesusahan. Bila orang itu mampu bersabar dengan kesusahan bertubi-tubi, insya Allah boleh diharapkan orang ini mampu bersyukur bila nanti senang. Hanya orang yang mampu bersabar ketika susah sahajalah yang mampu bersyukur bila senang. Dan kedua-duanya pahala belaka. Masa susah dapat pahala, masa senang dapat pahala. Tetapi kalau orang katalah masa sabar pun, masa susah pun tak sabar, jangan harap masa senang syukur. Takatur pasti ada. Tafakhur bakal yang muncul. Bukan syukur. Tasyakur tak ada. Atau orang yang tak pernah susah. Artinya tidak pernah punya peluang untuk sabar. Ya macam mana dia punya kemampuan untuk syukur? Syukur dan sabar ini ya macam koin lah, macam siling yang punya dua sisi itu. Siling. Jadi kalau kita baling ke atas, jatuh, macam tu. Pengadil bola sepak apa tu kan bagi siling tu. Kalau dia hanya sebelah syukur, sebelah sabar. Kalau tidak syukur, ya sabar. Kalau tidak sabar, ya syukur. Itu saja, mana ada yang lain. Ada yang lain. Sering kali, bahkan kita selalu mohon pada Allah agar Allah jadikan kita termasuk orang sabar. Karena Allah berjanji, innallaha ma'as-sabirin, kan? Allah bersama orang sabar. Dan kita selalu bermohon pada Allah agar Allah jadikan kita termasuk orang sabar. Pasti doa kita itu. Tetapi ironiknya, seringkali ramai orang memohon pada Allah agar digolongkan jadi orang sabar, tapi tak mau diuji. Itu ironik sekali. Orang hanya punya peluang untuk sabar jika ada ujian. Dia ingin jadi orang yang sabar, mohon pada Allah, tapi tak mau diuji. Macam mana? Allahu Akbar walillahil hamd. Ya itu masalah kita, bukan masalah Allah ya. Allah tak pernah punya masalah. Itu kena tanya diri kita. Kita betulkan dahulu. Jangan-jangan mana nih. Ya kena setting balik lah. Itu ibaratnya ya.
Itu ibaratnya. Baik. Jamaah sekalian, sekarang saya coba menyampaikannya, jadi ijaznya, namanya ijaz ilmiah, kena dengan mimpi ini. Daripada ayat ini, ada orang yang coba menyimpulkan, ada alamat tafsir kontemporer coba menyimpulkan bahwa mimpi itu dapat mimpi itu dapat memprediksi masa depan. Predik masa depan. Karena besok mimpi. Melihat 11 planet, bulan, matahari sujud. Dan ini suatu hari besok akan jadi orang besar. Dan betul. Jadi betulkah mimpi itu sesuatu yang dapat memprediksi masa depan seseorang? Atau betulkah mimpi itu mimpi yang akan berubah menjadi realiti, kenyataan? Mimpi yang berubah menjadi kenyataan, realiti. Apa istilahnya itu? Precognitive dream panggil, kalau tak salah. Ya, precognitive dream. Mimpi berubah jadi kenyataan. Betul kah itu? Dan itu sangat populer sekarang ya, ilmu seperti itu. Bahkan orang Melayu sendiri pun percaya jamaah sekalian, memimpi, membahas suatu khabar yang dalam bentuk tersirat. Orang Melayu ini dah turun-temurun. Walau Allah benarnya. Konon kalau orang mimpi gigi patah, ia membawa kabar kematian katanya. Kalau orang tu mimpi dipatuk ular, mana tak lama lagi adalah orang datang meminang. Itu mimpi orang Melayu dahulu. Sejauh mana ia benar atau tidak, walau alam, susah untuk dijelaskan. Tapi kadangkala memang mimpi itu dari kenyataan. Walaupun ia bukan sekadar kepercayaan, bahkan tafsiran mengenai mimpi itu juga dapat dibukukan bahkan. Ada bahkan di kalangan Melayu Nusantara lah, tentang mimpi itu sudah ada bukunya. Nama bukunya yaitu Tajul Muluk. Tajul Muluk. Yang Tajul Muluk ini sebetulnya yakni datangnya daripada buku-buku yang ditulis oleh kerabat kerajaan Islam Aceh dahulu. Ditulis oleh kerabat kerajaan Islam Aceh. Tajul Muluk, Mahkota Raja. Terjemahan Melayu Mahkota Raja. Jadi itu ada. Yang dipercayai memanglah dipercayai ianya berbau diilhamkan hasil daripada pengaruh Hindu ada, Buddha ada, yakni agama-agama pada masa itu yang terjebak luas sebelum Islam. Ada yang percaya dipengaruhi oleh dipanggil Feng Shui atau bahasa mereka dipanggil, kalau saya tidak salah namanya Wastu Dharma. Wastu Sastra. Wastu Sastra. Feng Shui lah kalau bahasa zaman sekarang. Yang pernah diamalkan tradisi Najum Melayu dan lain sebagainya. Tetapi memang ada jamaah sekalian, kajian-kajian moden contohnya. Ada satu jurnal, ya kadang-kadang biasa minta maaf ya kalau kita tidak menafsirkan ayat-ayat yang ada maklumat saintifik. Biasanya saya berusaha untuk mencari-cari data-data saintifik yang beredar. Biasanya, walaupun tidak semestinya biasanya. Ya, termasuk karena citi mimpi, karena saya tertarik mimpi ini ada precognitive dream itu jadi kenyataan, betul kah? Jadi rumahnya ada satu jurnal tentang mimpi. Jadi dipanggil yakni Social Cognitive and Effective Neuroscience. Social Cognitive and Effective Neuroscience.
itu diberikan belum lama sebetulnya. Jadi di situ disebutkan mimpi itu mencerminkan pemrosesan ulang dalam tidur daripada peristiwa-peristiwa intern yang dialami semasa jaga. Jadi peristiwa-peristiwa yang kita alami semasa jaga, yang jumlahnya tidak terkira banyaknya, yang masanya berbeza-beza, tempatnya tidak sama, itu diproses oleh otak kita semasa tidur. Sehingga menjadi kesimpulan. Maksudnya apa? Masa tidur rupanya ada bagian otak kita yang tidak tidur. Yang tidak berhenti. Dia terus bekerja. Terus bekerja. Itu hebatnya otak kita. Otak kita. Saat tidaknya itu. Sehingga ini pernah dibuktikan. Dulu ada satu KKN namanya. Semasa belajar KKN, kerja data, pergi ke pondok tahfiz. Pak Kiai ini memberikan arahan pada pelajar hafiznya. Kalau kamu sudah penat nak, sudah mengantuk, dan baca lagi hafal, lupa lagi, hafal lagi, tidur saja. Karena menghafal, terus mengingati hafalan semasa jaga, ini seringkali lupa lagi. Kata gurunya, sudahlah tidur saja. Nanti insya Allah Allah bantu. Selagi azam kamu. Betul rupanya. Budak ini akan relatif lebih mudah menghafal, mengingati hafalannya, justru dengan tidur, daripada terus mengingati masa jaga. Itu pernah terbukti. Dan alhamdulillah nanti dibuktikan. Rupanya masa tidur, ada bagian otak kita yang terus bekerja, memproses peristiwa-peristiwa, momen-momen yang kita alami semasa jaga, yang berlaku pada masa yang berbeza-beza, tempat yang sama. Dan kita tidak sedar sama sekali. Sehingga tiba-tiba jadi memori yang utuh, yang kuat. Sehingga jadi mimpi kalau kita sedang tidurlah. Kalau jaga akan kita jadi ingat, oh iya dahulu ada benda yang kita sudah lupa, selupa-lupanya. Karena sudah puluhan tahun berlaku dan berlalu, dan tiba-tiba masa, iya saya. Dari mana ingatan tiba-tiba datang masa jaga? Wah, selama ini kita tak ingat langsung. Sampai tidak ada usaha untuk mengingatinya. Rupanya ingatan memori itu datang justru ketika kita tidur. Dan itu keajaiban yang luar biasa ya. Daripada Allah Subhanahu wa taala. Kadang muncul daripada alam bawah sadar, subconsciousness, al-aqlul batin atau al-aqlul awai dalam bahasa Arabnya. Itu ada terjadi semacam gelombang otak theta namanya, theta ya, yang berfungsi untuk mengoptimalkan pembelajaran, ingatan, intuisi dan lain sebagainya. Dan itu luar biasa. Dari segi itu rahasia mimpi sudah mulai terungkap sebetulnya. Sudah mulai terungkap sehingga tadi ada kesimpulan mimpi boleh jadi memang mampu memprediksi masa depan. Sehingga ada mimpi yang sebenarnya dipanggil ya déjà vu, already dream. Kalau kita sudah boleh memahami apa yang belum kita alami, itu kan déjà vu kan, déjà vu, already seen, déjà vu. Itu sangat populer ilmu-ilmu seperti itu hari ini, dan bagi saya itu sedikit banyak membantu kita, walaupun belum sepenuhnya, walau alam kebenaran namanya kajian ilmiah, semakin terbukalah rahasia kauniyah yang Allah cipta di alam semesta ini, termasuk fenomena-fenomena yang berlaku dalam kehidupan. Bagi saya itu bukan kerja yang sia-sia, tapi justru sedikit banyak membantu kita akan memiliki keajaiban maklumat-maklumat Al-Quran. Jemaah sekalian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Itu dengan batas kifarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.